Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aulia Rahman, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Tapin, Angkatan 17, Kelompok 2, NDH 20. Pada kesempatan ini kita berada di ujung agenda kedua, yaitu tentang nilai-nilai ASN anti korupsi. Korupsi adalah mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai. Jenis-jenis korupsi ada transaktif, yaitu ada kesepakatan sama-sama berbuat dan keuntungan timbal balik. Ada ekstraaktif, salah satu pihak memaksa, pihak yang dipaksa aktif melakukan, tetapi yang memeriksa tidak terlibat. Yang ketiga ada investif, yaitu adanya penawaran barang dan jasa, keuntungan diharapkan di masa datang. Yang keempat ada nepotistik, adanya perlakuan khusus kepada keluarga, teman, dan kerabat pejabat publik. Keempat ada autogenik, yaitu memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman yang hanya diketahui oleh dirinya untuk mendapatkan keuntungan. Yang keenam ada suportif, adanya upaya melindungi dan mempertahankan perbuatan korupsi. Dan yang ketujuh ada defensif, korupsi dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan kriminalisasi. Hal-hal tentang korupsi, pelakunya biasanya pejabat publik, politisi, dan pegawai negeri, serta orang yang berhubungan dengannya. Jabatan adalah kepercayaan kewenangan. Korupsi hakikatnya adalah tindakan pencurian, pengkhianatan, penipuan, walaupun dilakukan untuk orang lain atau orang yang dekat dengan mereka. Sebab-sebab korupsi. Yang pertama, ada aspek individu pelaku. Sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada. Moral dan iman yang lemah tidak dapat menahan godaan hawa nafsu. Merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Sebab yang kedua, dari aspek organisasi. Kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran. Ketiga, manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Yang ketiga, aspek masyarakat. Adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi. Contoh, permisif, apatis, dan adat. Yang kedua, dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Tindak pidana korupsi, Tipikor. Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertama, merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Suap menyuap, kesepakatan dua pihak dan saling untung, di mana si penyuap memberikan sesuatu atau janji kepada politisi atau pegawai negeri untuk keinginan si penyuap. Yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Politisi atau pegawai negeri melakukan tindakan kegiatan fiktif, markup surat pertanggungjawaban belanja, atau menghilangkan atau menggelapkan dokumen berharga atau aset untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Ketiga ada pemerasan. Politisi atau pegawai negeri memaksa, mengancam atau mengintimidasi orang lain melakukan sesuatu untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya ada perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Gratifikasi. Politisi atau pegawai negeri dilarang menerima hadiah dalam bentuk apapun dengan maksud tertentu. Hadiah dalam arti luas, uang, barang, rabat diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan lain-lain. Tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan Tipikor. Merintangi proses pemeriksaan. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka. Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau keterangan palsu.
sadar anti korupsi. Kesadaran anti korupsi Anda yang telah mencapai puncak tertinggi akan menyentuh spiritual accountability Anda. Apabila kita menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan kehidupan. Penerapan anti korupsi, penyelenggaraan manajemen berbasis sekolah yang transparan, profesional, dan akuntabel. Kedua, ada implementasi kurikulum 2013 secara efektif karena nilai-nilai anti korupsi sudah terakomodasi secara eksplisit dalam kurikulum 2013. Ketiga, ada partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan demikian, perbedaan implementasi direkomendasikan dengan cara memberi penguatan. Terima kasih. Itu tadi poin terakhir dari nilai-nilai ASN, yaitu anti korupsi dari seri Aneka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.